di Grand Virtual Talk Show Girl Up Jakarta. Yeay, boleh dikasih reaction clap-nya ya. Ini adalah webinar ketiga dari rangkaian webinar series Girl Up Jakarta. Perkenalkan, nama aku Yovita. Aku akan memandu sebagai moderator pada siang hari ini. Sebelumnya, mungkin beberapa dari kalian ada yang udah cari tahu nih tentang Girl Up itu apa, Girl Up Jakarta itu apa. Nah, kalau yang belum tahu, itu tenang aja. Aku jelasin dikit ya. Girl Up adalah bagian inisiatif dari United Nations Foundation yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian serta mendukung remaja perempuan nih, kalian-kalian ini, untuk menjadi agent of change di komunitasnya. Sudah ada sekitar 4.000 Girl Up Clubs di 125 negara, termasuk di dalamnya Girl Up kita ini, Girl Up Jakarta. Keren banget kan, udah tersebar di mana-mana. Girl Up Jakarta sendiri nih adalah organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai misi dari PBB di Sustainable Development Goals atau SDGs. Yang kelima, yaitu Gender Equality. Girl Up Jakarta adalah wadah yang mendukung dan memaksimalkan potensi remaja perempuan dalam bidang pendidikan, kepemimpinan, keselamatan, dan kesehatan. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan kita, kalian bisa follow ya di IG kita @girlupjakarta. Nah, sebelum kita mulai webinar ini, ada beberapa poin penting nih yang perlu aku sampaikan untuk teman-teman semua. Jadi tolong banget ya teman-teman untuk diperhatikan. Yang pertama, teman-teman diwajibkan menonaktifkan suara selama webinar berlangsung. Tapi kalian boleh banget nih untuk nyalain kamera bareng aku dan narasumber kita hari ini. Bahkan aku rekomendasiin banget kalian untuk nyalain kamera, biar kita bisa saling lihat-lihatan. Tapi kalau bisa kalian nggak bisa nyalain kamera, nggak apa-apa banget, oke? Yang kedua, kalau ada pertanyaan mengenai materi yang disampaikan, teman-teman boleh banget langsung menuliskan pertanyaan kalian di kolom chat, oke? Jadi jangan menyalakan suara, kalian ketik aja pertanyaannya di kolom chat, agar tidak mengganggu jalannya webinar hari ini. Yang ketiga, e-sertifikat akan diberikan untuk teman-teman yang tetap stay di ruang webinar hingga akhir acara. Setelahnya, teman-teman wajib mengisi formulir feedback yang diberikan tim kami. Jadi pastiin ya, kalian stay sampai akhir acara, oke? Seperti yang kalian tahu, webinar ini bertemakan Women in Higher Education. Tujuannya adalah mendorong kalian-kalian ini, perempuan-perempuan, untuk meraih pendidikan setinggi mungkin. Nah, diskusi hari ini temanya menarik banget, teman-teman, yaitu Women in Social Science. Udah pada penasaran kan? Aku harap semoga webinar ini dapat menjadi inspirasi ya untuk teman-teman, terutama perempuan-perempuan, untuk mengambil pendidikan yang lebih tinggi. Nah, langsung aja kali ya, di tengah-tengah kita nih, sudah hadir pembicara-pembicara keren kita nih hari ini. Yang pertama yaitu Kak Jane Cahyono. Halo Kak Jane. Halo semuanya, halo Yovita. Halo, apa kabar nih Kak Jane? Baik, sehat, di rumah aja, lagi hujan. Kak Jane ini teman-teman adalah seorang mahasiswa nih, program master di Harvard University. Sekarang Kak Jane sedang menempuh pendidikan di program Public Policy. Bener kan Kak Jane? Ini aku baru lulus sih. Oh, baru lulus. Iya. Selamat Kak Jane. Thank you ya. Nah, pembicara kedua yang nggak kalah keren nih, yaitu Kak Anastasia Satrio. Halo Kak Anas. Halo Yovita, halo teman-teman, halo Jen, salam kenal. Apa kabar nih Kak Anas? Kabarnya baik, senang sekali bisa, karena aku tuh Juli ikutan Girl Up Internasional, aku cari-cari sendiri, terus baru kemudian tahu, oh ada di Indonesia udah ada, jadi senang banget bisa diajak sama Girl Up, karena menurut aku kayaknya kita visi-misinya sama sih, gitu. Seneng banget juga nih bisa ngundang Kak Jane dan Kak Anas ke sini. Terima kasih banyak ya untuk Kak Jane dan Kak Anas karena sudah menyempatkan waktu datang ke talk show kita hari ini. Nah, oh iya, aku tadi sempat lupa mention nih. Kak Anas ini adalah seorang psikolog anak ya teman-teman dan mental health advocate. Bener kan Kak Anas?
Iya betul, jadi aku psikolog anak yang nanganin sampai usia remaja, jadi sampai usia 21 tahun. Walaupun kadang-kadang karena lagi pandemi ini banyak konseling online, kadang-kadang kalau yang ngerasa cocok usia 26-28 masih mau juga, cuman basically kuliah aku 7 tahun tuh lebih untuk psikolog anak sampai remaja, gitu. Keren banget, keren banget. Kalau gitu nih, tanpa perlu berlama-lama lagi, aku langsung mulai aja kali ya talk show-nya. Teman-teman boleh banget ambil pulpen, catatan, atau mau tulis notes di HP juga boleh banget nih, karena kita bakal belajar banyak banget dari Kak Jane dan Kak Anas. Dan jangan lupa, selama sesi talk show ini berlangsung, kalian boleh banget untuk post webinar kita di story kalian dan tag akun Girl Up Jakarta di @girlupjakarta. Oke, kalau gitu langsung aja ya ke pertanyaan pertama dari aku nih. Sebenarnya aku penasaran banget nih, Kak. Kenapa sih Kak Jane dan Kak Anas merasa pendidikan itu penting, apalagi untuk perempuan? Nah, boleh nih dari Kak Jane dulu kali ya. Oke, pendidikan tuh penting nggak ya? Penting lah ya buat perempuan terutama. I guess aku mau bilang ada dua bagian kan. Jadi pendidikan tuh penting bagi perempuan itu sendiri, tapi terlebih lagi bagi the wider society kalau perempuan itu dididik. Jadi bagi perempuan sendiri, it's very important ya for self-defense, intellectually and physically. Karena aku percaya once we understand our value, we know our rights, we cannot be intimidated. Aku ingat banget waktu aku sempat kerja, aku pernah kerja di Bank Dunia, terus waktu itu sempat ya turun ke lapangan, terus digodain lah sama bapak-bapak pelatih desa, terus pernah juga diajak ke kamar gitu kan, oh kamu sama saya aja gitu kan. Bayangin kalau udah seperti itu, kalau kita memang tidak berpendidikan ya mungkin aja bisa dipaksa gitu. Tapi waktu saya bilang, Pak tolong ya dijaga etikanya gitu. Jadi menurut aku penting banget, pertama buat self defense kita, intellectually and physically, terus kita juga akan menjadi lebih percaya diri. Because I am as able as men or even more. Terus yang kedua, untuk masyarakat secara luas, saya kira udah banyak banget ya. Kemarin aku juga sempat scrolling di Girl Up Jakarta, udah banyak banget materi yang oke banget, kenapa pendidikan itu penting. Tapi mungkin ada 3 hal. Yang pertama, ya mengurangi mortality rate untuk perempuan dan bayi, gitu. Karena itu juga bisa mencegah pernikahan dini. Terus, kalau perempuan itu dididik, maka dia juga akan mengetahui gizi apa yang baik buat anak-anaknya dan juga diri sendiri. Terus juga hal yang kedua adalah bisa menekan terorisme dan intoleransi kan. Jadi sekarang itu banyak banget Indonesia sedang berperang ya melawan semua radikalisme dan kemarin aku sempat dengar ada satu quote yang bilang ultimately the greatest threat to extremism isn't a drone overhead but a girl with a book katanya. Saat kita lebih terekspos dengan dunia luar, kita akan lebih toleransi dan we can like know what to say gitu, what to do. Yang ketiga, accelerate economic growth. Jadi kemarin aku juga sempat dengerin yang sesi minggu lalu ngomongin soal bonus demografi Indonesia kan. Jadi by 2030 kurang lebih 64% dari masyarakat Indonesia itu bakal di usia produktif. Dan kalau memang kita mau sebagai negara Indonesia untuk maximize gitu economic benefit-nya, kita nggak bisa hanya laki-laki gitu yang dikasih pendidikan, perempuan juga harus diberdayakan. Ya mungkin seperti itu. Thank you Kak Jane atas jawabannya. Hopefully nggak terlalu ribet ya. Selanjutnya boleh nih untuk Kak Anas. Gimana nih? Apakah pendidikan itu penting untuk perempuan? Iya, jadi aku pas dengerin pertanyaan dari Yovita nih kayak ala-ala lagi Putri Indonesia ya, lagi ditanyain kuis. Soalnya aku ngerasa kayaknya sehari-hari kita tuh sangat terlalu disconnected sama hal-hal besar ya. Dianggapnya hal-hal sehari-hari cuman kayak posting makanan, pakai make up apa. Tapi padahal hal-hal kayak gini tuh everyday life kita juga gitu. Ada suara yang bocor ya? Boleh dimatiin? Kalau menurut aku pendidikan tuh penting, bisa lihat dari perspektif personal yang kayak tadi Kak Jane udah sampein, bahwa kita perlu kayak sekarang ini kalau aku lagi share di Instagram soal insecure tuh kayak semua orang bisa relate nih. Bahkan mungkin banyak perempuan ngalamin rasa insecure di Indonesia ya karena kita budaya patriarki di mana masih banyak masyarakat melihat bahwa atau mungkin orang tua kita sendiri melihat bahwa oh laki-laki itu lebih berharga daripada perempuan. Nah, sayangnya
atau aku tuh bertumbuh besar di keluarga 3 bersaudara cewek semua, dan aku itu nggak pernah ngalamin yang orang-orang keluhin di lingkungan, kayak dianggap cuman dilihat dari penampilan atau cuman dilihat dari punya status hubungan. Jadi justru aku tuh jadi bingung pas aku udah lebih besar ke masyarakat, kok masyarakat Indonesia tuh mikirnya beda banget sama yang aku alamin di rumah. Makanya mungkin itu yang bikin aku tertarik buat jadi psikolog anak dan remaja, karena kita bisa bikin perubahan dari berbagai level. Kita butuh semua. Kayak misalnya kajian ambil public policy, aku yakin kita sangat butuh, seperti sekarang kita lagi mengadvokasi buat RUU PKS, tapi sambil nunggu di dalam kebijakan, dalam personal level, kita juga bisa melakukan perubahan, dan itu dimulai dari pendidikan. Dan mungkin teman-teman bisa sadar bahwa banyak orang yang ngerasa pendidikan di Indonesia itu tidak menyenangkan, bahkan punya asosiasi memori emosi yang buruk dengan kata belajar ya, atau pendidikan. Padahal everyday life kita tuh pendidikan, dan mungkin kita lebih terbiasa sama pendidikan non formal, misalnya belajar caranya bisa caranya bisa bikin foundation yang bagus tuh gimana ya, atau ini orang lagi suka nanam, caranya punya tanaman biar nggak mati atau gimana ya, atau main game Among Us kayak gitu ya. Kita bisa belajar dari hal non formal, tapi kenapa pelajaran pendidikan formal itu kayak dianggap alergi gitu, kayak tabu atau nggak nyaman. Ternyata aku mulai lebih paham, banyak pengalaman pengajaran di sekolah tuh yang nggak bagus. Aku sendiri dari kecil itu sekolah di sekolah swasta terbaik di Jakarta, jadi I've been a very privileged person, di mana aku ngerasa dari kecil pengalaman aku dalam pendidikan sangat-sangat menyenangkan, sehingga aku nggak bisa kasih suggestion lain di selain bahwa pendidikan itu benar-benar mengubahkan hidup. Dan mungkin kalau cerita yang lebih bisa relate sama teman-teman adalah, mamahku adalah orang pertama di keluarganya perempuan yang berhasil menjadi sarjana, dan hidup aku jadi jauh lebih bisa ada di posisi hari ini karena mamahku yang udah put the torch first, dia yang ambil peran sendiri untuk meningkatkan taraf pendidikan dia, karena pendidikan bukan cuma buat titel, teman-teman. Aku sedih waktu aku kuliah S2 di UI aja masih banyak orang mikir sekolah buat dapat sertifikat. Lah, kuliahnya sampai begadang ngapain cuma buat nambah-nambahin gelar kalau kita nggak bisa bikin impact ke masyarakat dan terutama buat diri kita juga. Jadi dengan kita punya pendidikan yang lebih tinggi, kita lebih punya akses pada banyak hal, kita lebih tahu keberhargaan diri kita, semoga kita nggak masuk ke dalam toxic and abusive relationship, karena kita tahu bahwa kita berharga, dan semoga kita juga bisa sama-sama berjalan nih, antara belajar tentang pendidikan yang secara formal, maupun memproses dan mengenali diri, mengenali emosi kita. Karena kadang-kadang di Indonesia tuh suka dipisahin ya, pendidikan logika sama emosi. Padahal pendidikan itu dua-duanya sangat-sangat otak logika kita tuh sama emosi diprosesnya di otak juga gitu. Bahkan otak area emosi atau emotional brain kita tuh berkembang lebih dulu di masa anak-anak, baru ke otak logika. Jadi kalau kita mau menjadi manusia yang benar-benar manusia, bukan cuma manusia yang casingnya manusia, tapi otaknya di dalamnya tuh otak reptil ya, yang tadi yang suka melakukan catcalling, suka bilang pemerkosaan tuh hilang, itu otak reptil, itu bukan otak manusia. I will tell you, it's not a human brain. Lalu kalau otak kita masih di area budak-budak cinta, nah itu emotional brain. Nah, begitu kita mulai berusaha bisa menggunakan kemampuan berpikir untuk bisa membuat hidup lebih strategik, itu kita pakai neokortex, yang dimana sebenarnya otak kita sudah diciptakan Tuhan sangat canggih, tapi mungkin kita belum tahu caranya, dan kita bisa belajar dari sekarang. Gitu ya, Vita. Oke, thank you banget Kak Anas. Bener banget nih yang tadi Kak Anas bilang, perempuan berpendidikan tuh bisa melakukan perubahan untuk semuanya. Itu bener banget. Selanjutnya, pertanyaan aku nih, apa yang membuat Kak Anas dan Kak Jane tertarik untuk mengambil jurusan di bidang ilmu sosial? Sedangkan kan sekarang udah banyak nih perempuan masuk ke saintek, kayak aku sendiri dari teknik nih Kak. Mungkin boleh dijawab dari Kak Anas dulu. Jadi kalau di Indonesia, kalau ambil jurusan psikologi itu bisa dari beberapa bidang, teman-teman. Bisa dari jurusan IPA, IPS, bahkan bahasa. Nah, aku sendiri, I've been a very proud social person, karena aku tuh ngerti isu-isu sosial itu karena baca dan pengalaman. Makanya kalau aku refleksikan, jadi dalam belajar, teman-teman, kita sangat penting bukan cuma menghafal, tapi merefleksikan. Apa yang what's in it for me, apa yang menjadi pengalaman kita. Karena itu cara kita bikin asosiasi atau anchoring antara yang kita pelajari sama di hidup kita, supaya kita nggak
nggak terlepas, nggak disconnected ya. Banyak isu radikalisme di Indonesia yang mempercayai itu siapa? Atau terorisme? Orang-orang lulusan S3. Jadi sangat-sangat mengkhawatirkan kalau orang belajar disconnected sama hidupnya sehari-hari gitu. Jadi nggak mungkin kita pendidikannya tinggi tapi kita nganggap bahwa membunuh orang lain atas dasar agama itu penting. Itu kan berarti ada yang disconnected gitu sama dirinya. Nah, jadi kalau dari aku, karena dari aku kecil, aku tuh tinggal di kompleks perumahan, teman-teman. Terus aku tuh sekolah sama teman-teman aku karena di sekolah swasta, itu mereka crazy rich Indonesian. Jadi aku ngerasa aku miskin banget rasanya. Padahal aku dari kecil tuh punya supir, tapi rumah aku emang nggak biasa lah. Nah, terus ayahku sering ajak aku tiap sore itu atau Sabtu Minggu atau mamahku, kita keliling kompleks perumahan, liatin orang-orang yang rumahnya tuh di kampung-kampung, yang rumahnya gang sempit. Dari situ aku melihat bahwa segala sesuatu tuh relatif ya, bahwa kamu dibilang kayak kita lah, dibilang gemuk, kurus, kulitnya putih atau gelap tergantung sebelahnya siapa ya. Jadi kaya miskin tuh juga relatif gitu, walaupun pemerintah punya standar, tapi maksudnya buat seorang anak tuh ada standarnya. Karena dulu saking teman-teman aku sangat-sangat keluarga berada, aku tuh sampai mikir konsep di kepala seorang anak seumur 6 tahun, konsep rumah adalah rumah dengan kolam renang. Saking teman-teman aku kayak gitu, jadi rumah aku nggak ada kolam renang, nggak ada bathtub, aku pikir kayak aku udah paling miskin, padahal orang lain yang lebih susah banyak. Jadi aku ngelihat pengalaman exposure itu ngebantu aku sensitif sama isu sosial. Yang kedua, aku lahir dari keluarga beda suku. Jadi ayahku Jawa, besar di Ungaran, Jawa Tengah, mamaku Chinese, besar di Jakarta. Jadi dari kecil kalau aku ditanya aku orang apa, aku selalu bingung jawabnya. Karena aku di rumah dibilang kita orang Indonesia, dan buat aku itu label identitas yang aku bisa pakai sampai sekarang karena mama sama ayahku itu sudah merevisi nilai-nilai value dari keluarganya. Jadi nggak totally Jawa di rumah, mereka bisa mengkritik budaya mereka, nggak totally Chinese juga, dan mereka lebih banyak terpengaruh sama pendidikan S2 yang mereka dapat gitu. Jadi di rumah tuh kita bisa bikin culture baru. Jadi aku pun orang yang percaya bahwa budaya itu bukan segalanya, justru budaya itu seperti wadah maupun payung di mana kita bisa menyadari kita di budaya seperti apa, lalu kita bisa berubah. Ini penting sekali teman-teman, kita punya belief mindset seperti ini, karena ketika kita bicara soal budaya, oh di Indonesia emang budayanya cewek yang disalahin. No, we can make a change, start from ourselves and from our surrounding. Karena nggak ada yang nggak mungkin gitu. Kalau teman-teman pengen belajar, nonton film The Matrix deh, bahwa segala sesuatu itu konstelasi pemrograman aja. And you choose which one do you want to believe. Nah, terus abis itu ayahku tuh suka ngajak aku baca ngobrol, baca koran Kompas. Masih ada yang tahu nggak ya koran Kompas, teman-teman? Ada yang lahirnya generasi 2000-an atau sekarang bacanya di internet ya. Nah, aku punya pengalaman di mana ayahku yang seorang laki-laki atau figur patriarki di budaya ini banyak ngobrol sama aku tentang diskusi-diskusi tentang situasi sosial, politik, ekonomi. Yang aku ngerasa itu hal biasa. Ternyata setelah aku lebih remaja dan dewasa, nggak banyak tuh pengalaman anak perempuan diajak ngobrol soal isu-isu sosial. Soalnya aku suka perhatiin kalau dulu naik pesawat terbang sebelum pandemi, kok yang cewek baca majalah gosip, yang cowok baca buku yang berat. Gimana ceweknya nggak jadi goblok juga gitu, karena bacanya cuma majalah-majalah gosip. Gimana cewek-cewek nggak jadi gibah dan temenannya toksik, karena nggak belajar berpikir kayak gitu. Nah, tapi karena aku dibesarkan sama ayah dan ibuku, kalau dalam perspektif psikologi ada namanya energi feminin dan maskulin, aku tuh cukup seimbang. Jadi aku senang berkarya, bikin terobosan, tapi aku juga senang kegiatan-kegiatan nurturing gitu. Makanya aku senang jadi psikolog, ngelakuin konseling, terapi, kayak gitu. Jadi ternyata manusia yang sehat secara psikologis adalah yang bisa balancing feminin maskulinnya. Nah, terus dari perjalanan itu aku sekolah, aku dulu SMA-nya sempat di Santa Ursula, di mana di sana mindset-nya adalah jurusan sosial tuh sama-sama bagus, bahkan ada jurusan bahasa itu sama-sama bagus dengan IPA. Yang kemudian aku baru tahu, mungkin teman-teman bisa relate, ada sekolah-sekolah yang nganggap jurusan lain selain IPA tuh jurusan buangan. Nah, kita sangat perlu belajar atau paham soal stigma, teman-teman. Seringkali kalau kita di lingkungan yang nggak paham, stigma itu menghalangi perempuan loh untuk bisa mencapai apa yang dia pengen. Kalau aku nggak ada di lingkungan yang suportif, aku yakin aku nggak ada di hari ini. Makanya aku suka mengkritik motivator, bukan cuma sekedar kamu yakin kamu bisa akan dilakuin, nggak bisa. Kadang-kadang itu ada network, kadang-kadang itu ada privilege, kadang-kadang itu ada kesempatan, di mana kita harus sama-sama menjadi lingkungan yang saling memberikan opportunity buat satu sama lain. Jadi
Buat aku sangat-sangat tertarik isu sosial karena dulu dari aku, SMA pun kalau masuk kelas gitu gurunya akan nanya, "Hari ini tanggal berapa?" "Tanggal 4, coba yang absen 4 cerita." Aku absen 4 dulu karena namanya A. "Coba Anas ceritain dalam 2 menit ada berita penting apa di hari ini." Dari situ kita belajar bikin kesimpulan ya, analisa sintesa, apa sih yang penting dan nggak penting. Dan pembangunan di Indonesia dalam 32 tahun Orde Baru itu pembangunannya teknis doang. Nah, sekarang kenapa banyak bidang-bidang kreatif? Karena kita butuh teman-teman, butuh link in antara yang teknik-teknik dengan kreativitas juga. Pasanganku dari teknik elektro, dia sampai bilang, "Nas, gue nggak ngerti cara wawancara orang." Tapi kerjaan-kerjaan nggak akan bisa berjalan kalau kita nggak ngerti caranya people relation, and it's part of social science. Jadi sebenarnya menurut aku semua bidang penting. Aku pun kerja multidisiplin dengan dokter, dengan terapis, fisioterapis segala macam. Jadi kita perlu merasa semua semua bagian tuh penting. Seperti sekarang ini aku mengedukasi bahwa kesehatan mental juga sepenting kesehatan fisik gitu, teman-teman. Oke, Kak. Ceritanya keren banget nih ternyata awal mulanya. Selanjutnya boleh nih Kak Jane ceritain juga kenapa sih tertarik untuk ngambil jurusan di bidang ilmu sosial nih? Oke, jadi tadi sangat menginspirasi ya ceritanya. Aku juga, aku Chinese Indonesian, kedua orang tua aku ya Chinese Indo. Tapi sebenarnya menariknya kita nggak pernah punya kita nggak pernah punya nama Cina gitu. Orang tanya, lo ada nama Cina nggak ada gitu. Karena dari kecil dia bilang kamu tuh Indonesia gitu, regardless of your ethnicity. Terus pagi-pagi selalu mami aku, bahkan bukan papi ya, mami aku yang update the whole family lah tentang keadaan politik di Indonesia. Awalnya kayak aku sempat bilang, udahlah mam, kita pergi aja keluar dari negara ini, udah nggak ada harapan gitu kan. Tapi mami aku malah tuh marah, dia bilang, kamu ngomong apa kayak gitu? Kamu lahir di Indonesia, kamu orang Indonesia. Artinya apa? Kamu punya tanggung jawab moral buat negara ini. Ya udah deh, sejak itu, dan menarik banget sih ada yang Anas bilang soal stigma IPS itu selalu buruk. Dulu aku juga nganggap itu waktu aku mau kelas 11 ya, kelas 11 ambil penjurusan, semua guru-guru bilang, udah Jane, kamu IPA aja karena nilai kamu mencukupi. Semua itu aku pikirkan, tapi aku passionate nih soal hukum. Waktu itu dulunya kan aku pengen hukum, tapi akhirnya jadinya anak ekonomi sih. Pengen hukum gitu, akhirnya aku pilih IPA. Wah, geger semuanya kayak, wah pas si Jane IPS sih, ini nggak bagus, semua anak-anak yang bodoh masuk situ. Tapi di situ aku bilang enggak gitu. IPS itu penting karena IPS itu sebenarnya yang mendrive gitu public policy. Of course, women in STEM is very important. Kita butuh banget teknis, tapi yang kayak tadi Kak Anas bilang, kalau pembangunnya teknis doang, maka nggak akan terjadi gitu. We need to menggerakkan, we need to mobilize the population kan untuk bisa do something bigger. Mungkin awalnya ke situ, terus kenapa Harvard Kennedy School mungkin, kenapa kebijakan publik? Sebenarnya the simple answer adalah setelah kerja 3 tahun, langkah logis aja sih. Bos aku bilang, manajer bilang, udah kamu kalau kamu mau saya promosiin harus ada S2 gitu. Dan kebetulan waktu itu aku di Bank Dunia kerjanya ke desa-desa gitu, terus kayak ngumpulin informasi tentang implementasi dana desa Jokowi. Dan aku pikir, kalau kayak gini ya mendingan kebijakan publik aja gitu supaya bisa lebih mengerti. Tapi yang menarik ya teman-teman, waktu aku masuk S2 kebijakan publik kan aku pikir aku mau tetap di social development, aku tetap mau di mengurusi ketimpangan sosial dan juga pengentasan kemiskinan. Tapi ternyata aku sadar bahwa my passion tuh nggak monoton atau nggak set in stone. Aku sadar bahwa ternyata aku juga tertarik gitu dengan isu-isu environment. Jadi waktu aku tesis terakhir, aku explore bagaimana caranya Jakarta bisa mengurus sampah mereka, bagaimana untuk improve their organic waste management gitu. Jadi aku pengen sih teman-teman, meskipun kalian punya big goals ya in life dan juga tertarik social policy, terus aja explore banyak hal gitu. You will never know what you like until you are exposed to it. Mungkin seperti itu. Keren banget, bener banget nih jawaban Kak Anas dan Kak Jin tadi. IPS bukan jurusan buangan ya teman-teman. Nggak ada tuh IPA lebih bagus dari IPS. Dua-duanya bagus, dua-duanya penting. Tergantung passion kalian aja. Selanjutnya,
Gimana sih awal mulanya Kak Jane dan Kak Anas mengambil jurusan yang sekarang? Kayak Kak Jane di Public Policy dan Kak Anas ngambil jurusan psikologi. Apakah dari passion atau ternyata orang tuanya yang nyuruh atau dari teman-temannya? Gimana nih? Boleh Kak Jane duluan kali ya? Ya, tadi sih sebenarnya aku udah jawab gara-gara aku udah 3 tahun kerja di World Bank, terus habis itu bos aku bilang, lu harus master gitu. Ya udah, akhirnya aku master. Ada dorongan dari orang tua, terus aku pikir, iya ya, aku pengen gitu lah untuk berkontribusi lebih lagi dan why not gitu setelah kerja 3 tahun ya quote and quote rest dulu lah untuk belajar lebih banyak, baru habis itu kayak kerja lagi. Oke, kalau Kak Anas gimana nih Kak? Dari mana tuh Kak kira-kira? Iya, kalau aku itu tadi I've been a very privileged, makanya aku senang banget mempelajari soal privilege itu karena teman-teman kita perlu sadar bahwa kalau kita sudah diberi banyak, kita harus berbagi banyak juga. Karena kalau apa tuh mengutip quotes Tan Malaka, kalau kita udah berpendidikan tinggi tapi kita cuma mikir gimana memperkaya diri kita tapi nggak berdampak ke sosial masyarakat, kayaknya sayang ya hidup cuma sekali. Kalau kita percaya hidup cuma sekali, kayaknya kok sayang ya kita cuma mikirin diri kita sama keluarga kita, nggak ada bedanya sama kucing. Kucing juga mikirin anaknya doang gitu kan. Nah, jadi kalau dari aku besar di keluarga yang tadi, karena orang tuaku adalah orang-orang yang mencapai mimpi mereka sendiri. Jadi di keluarga tuh atmosfernya adalah kenalin passion kamu, apa yang kamu suka, dan kejar itu. Aku masuk kuliah itu kan tahun 2008, di mana psikologi belum berkembang seperti sekarang. Jadi seperti orang-orang lain, pasti kalau ditanya masuk psikologi, dibilangnya mau ngurusin orang gila emangnya. Terus kayak emang ada masa depannya, karena kan teman-teman juga mesti paham ya, di zaman era Orde Baru Soeharto, pendidikan atau profesi yang dianggapnya keren atau menjanjikan itu kan kerjaan kayak dokter, teknik, insinyur, ekonom, atau PNS gitu. Padahal di zaman sekarang teman-teman hidup di zaman yang bahkan jauh lebih berbeda daripada aku, di mana orang jadi YouTuber aja, jadi chef, jadi fotografer, bisa keliling dunia. So, kita hidup di zaman di mana we can be everything, asalkan kita benar-benar menguasai bidang kita dan membangun attitude diri kita dan bangun network dan portfolio yang bagus juga. Kalau aku pengen ambil psikologi tuh dulunya lebih karena aku suka baca ini, kalau di zaman generasi 90-an dulu tuh ada buku Seri Tokoh Dunia dibikin kayak komik. Nah, dari beragam tokoh yang aku suka itu yang cewek itu adalah Florence Nightingale, di mana dia menjadi perawat. Waktu itu hidupnya dia kan di zaman perang, jadi dia perawat yang ngurusin orang-orang. Jadi the idea of pekerjaan apa ya yang bisa menolong orang lain, tapi tiap hari, karena aku nggak mau cuma suruh nolong orang tuh cuma kegiatan charity di akhir bulan atau tiap akhir tahun. Aku pengennya ada nggak kegiatan aku menolong orang lain di tiap hari dan aku dibayar dari kegiatan menolong gitu. Jadi itu yang pertamanya aku pengen. Lalu aku suka kalau baca-baca novel. Jadi dari dulu aku sangat-sangat suka membaca. Tapi karena itu keluarga aku banyak diberikan kegiatan membaca, aku suka membaca cerita kisah hidup orang tuh yang sampai kenal di kedalaman. Karena aku tuh tipe cewek introvert, jadi dari dulu tuh nggak selalu cocok kalau temenan sama cewek-cewek yang 10 orang, ngomongin gosip-gosip ngerumpi, aku nggak pernah bisa. Jadi aku bertahun-tahun hidup tuh ngerasa nggak fit in sama dunia cewek-cewek gitu ya. Dan sampai sekarang kayaknya temen aku di tiap masa SMP, SMA tuh 3, paling banyak 4 orang deh, gitu. Jadi buat teman-teman yang ngerasa seumur hidupnya feeling different, ternyata tuh bisa menjadi salah satu modalitas kita loh untuk nemuin apa yang benar-benar kita suka. Nah, karena nggak suka ngobrol-ngobrol yang basa-basi, bahkan aku nggak bisa relate kenapa cewek-cewek suka pergi ke kondangan, karena aku tim cewek yang nggak suka pergi ke kondangan gitu ya. Nah, dari situ aku mulai suka membaca cerita tuh ke kedalaman, misalnya cerita Helen Keller, oh kok dia bisa ya dari kondisi buta dan bisu hanya karena punya guru namanya Anna Sullivan, terus dia bisa sampai kuliah bahkan di zaman yang cewek-cewek zaman itu juga nggak bisa sekolah. Terus baca cerita zaman itu ada buku cerita judulnya Sheila, based on true story, gurunya namanya Tori Hayden. Sheila ini besar di lingkungan marginal, ya, di mana sangat slum area gitu ya, dan dia ngalamin pemerkosaan dari omnya, sampai pernah ditusuk vaginanya, dan orang dari kondisi kayak gini, bisa menjadi kondisi yang lebih parah. Kan semua orang bilang katanya penjahat lahir dari lingkungan yang penjahat. Tapi karena punya guru yang ngubahin hidupnya, Sheila jadi orang bener. Nah, si guru yang mentransformasi ini aku suka.
Terus kalau mungkin nanti ada sesi tentang passion tuh nggak tiba-tiba, saya tahu saya mau jadi psikolog anak, itu nggak tiba-tiba teman-teman, itu proses. Dimana aku tahu aku pengen jadi orang yang mengubahkan, tapi aku nggak cocok jadi guru. Kenapa? Udah pernah nyoba ngajar anak 30 orang, capek banget gitu. Jadi pasti bukan guru kelas nih. Apa ya? Lalu ya mencari, mengeksplorasi, akhirnya paling nggak aku ambil satu step di mana ya ambil psikologi dulu. Bahkan dulu nggak tahu pengen jadi psikolog, karena kalau jadi psikolog harus ambil S2 kan. Ya udah ambil psikologi dulu, udah tahu bahwa aku nggak pengen kerja kantoran. Awalnya simple, karena aku nggak suka suruh pakai baju kantoran. Aku senang pakai baju, boleh pakai style aku sendiri. Terus aku ngerasa udah seumur hidup sekolah tuh kerjanya ada jamnya ya, kerja dari jam 7 sampai jam 5. Jadi aku nggak mau ada kerja ada batasan waktunya. Jadi aku pengen kerja yang aku bisa, dan aku seneng banget kegiatan yang turun ke masyarakat. Jadi dari dulu selalu galau mau ngambil bidang psikologi klinis apa psikologi sosial. Ya ternyata semua everything is connected. Kita aja nih yang di Indonesia nggak biasa, ya mungkin nanti Kajin bisa sharing. Di Indonesia tuh kita nggak biasa ngambil bidang tuh lintas disiplin. Seakan-akan tuh orang tuh bagus kalau S1-nya teknik kimia, S2 teknik kimia juga, S3 teknik kimia. Padahal kita butuh a lot of perspective. Misalnya saya ketemu sama Pak Yanuar Nugroho, dia lulusan ITB, teknik industri, S2-nya ngambil ekonomi sama filsafat, S3-nya ambil kebijakan publik atau apa gitu. Jadi dia bisa membuat kebijakan lebih efektif ketika dia punya banyak perspektif. Kayak gitu. Jadi sekarang saya sebagai psikolog, saya lagi belajar soal nutrisi, saya belajar juga tentang exercise, body movement, karena itu ternyata saling terkait. Nah, itu yang saya lakukan sih. Jadi setelah saya kerja setahun di BKKBN, di Badan Keluarga Berencana Nasional, juga ngalamin ya di Indonesia udah perempuan, usia muda, nggak punya titel, nggak ada yang dengerin ngomong. Jadi harus ngambil S2 gitu ceritanya. Oke, Kak. Keren-keren ceritanya. Selanjutnya, aku mau tahu dong pengalaman kakak-kakak nih di dunia pendidikan dan pekerjaan. Singkat aja kali ya. Mungkin kalau Kak Jen boleh diceritain pengalamannya sebagai mahasiswa di Harvard Kennedy School. Teman-teman pasti penasaran kan gimana sih rasanya jadi mahasiswa di sana gitu. Keren banget nih. Untuk Kak Anas, boleh nih diceritain pengalamannya jadi psikolog anak dan mental health advocate. Boleh nih dari Kak Jen dulu, mungkin singkat aja. Mau tahu kayak gimana nih, Yov? Gimana tuh? Gimana ya? Mungkin karena kita lagi ngomongin tentang girl up atau women in social science, aku bisa bilang jurusan aku ternyata 51% female. It's very 50-50 lah. Dan menarik banget di kelasnya aku banyak perempuan-perempuan tuh vokal, bahkan mereka yang kadang-kadang di kelas tuh mereka menindas para pria gitu, aku kayak wow, go gitu. Padahal faculty itu tuh 29% doang gitu yang perempuan. Jadi di situ tuh aku belajar bahwa yang namanya perempuan, they have the same standing, dan mereka punya opini yang bagus juga gitu. Karena waktu aku di Indonesia gitu, aku pikir, aduh cewek, kayaknya ya kayak tadi Kak Anas bilang, kalau perempuan nggak punya titel, muda, ya mau ngomong apa gitu. Tapi it's really not like that di Harvard gitu. Semuanya bisa berkontribusi dan semuanya bisa mempengaruhi jalan diskusinya gitu. Mungkin itu satu. Terus yang kedua, aku juga melihat bahwa pertemanan itu very fluid. Jadi nggak peduli kalian dari suku mana, dari agama apa, dari orientasi seksual apa, dari negara apa gitu ya. Secara etnisiti segala macam itu semua bergabung, dan itu sangat enriching ya, bilang class discussion dan juga social life kita. Tapi yang pasti ya cukup kompetitif juga karena kita graded on the normal distribution. Jadi misalnya aku dapat 94 gitu, tapi ternyata mediannya atau minnya itu 98 gitu kan. Aku tetap dapat jelek. Tetap ada that competition, tapi bersyukur banget karena kita sekolahnya kebijakan publik dan kita tahu bahwa grades are not everything gitu. Bahkan sebenarnya nilai-nilai itu tuh nggak penting, karena yang lebih penting adalah apa yang kita bisa lakukan secara kolektif untuk mencapai impact. Jadi aku seru sih di Harvard, banyak ketemu dengan berbagai macam orang, dengan perempuan-perempuan tangguh gitu. Aku juga banyak belajar sih untuk nggak malu pas angkat tangan, karena sejujurnya suka malu kan, aduh bagus gak ya kontribusi saya, tapi enggak, kamu mesti confident because you have something to say. Kamu dari Indonesia, dan sedangkan pas batch aku tuh cuma ada 3 orang Indonesia doang dari 240 gitu. Jadi we really need to say something. Mungkin begitu. Does that answer your question?
Yes. Banget ya ternyata jadi mahasiswa Harvard nih, ya ampun. Pengen banget, Kak. Daftar dong. Selanjutnya nih untuk Kak Anas, boleh diceritain singkat nih, gimana sih rasanya jadi psikolog anak dan mental health advocate nih? Kalau pas menjadinya sih udah biasa-biasa aja ya, tapi tadi dalam stepping point mencapai universitasnya, karena ada juga bahkan aku masih ketemu orang yang bilang nggak usah S2 karena menurut dia S2 di Indonesia tuh overrated, tapi balik lagi ke diri teman-teman yang paling tahu. Jadi ada salah satu yang aku sangat lakukan itu namanya bikin life mapping, teman-teman. Jadi kalau nanti Girl Up kapan-kapan mau bikin workshop, bikin life mapping, karena mimpi kita itu nggak ada yang pernah terlalu tinggi kayak Kak Jen bisa sampai ke Harvard, asal teman-teman tahu stepping stone-nya harus gimana. Kan ada peribahasa bilang 1000 step begin with one step. Tapi teman-teman harus tahu gimana. Nah, aku tuh kan S1-nya di psikologi Unika Atmajaya, universitas swasta. Nggak usah sampai jauh-jauh ke Amerika. Aku aja waktu mau masuk UI, itu banyak yang bilang nggak bakal keterima kalau dari universitas swasta, apalagi aku agamanya Katolik, bukan agama Islam yang mayoritas, nggak bakal keterima. Jadi that kind of stigma again muncul, teman-teman. But you know what, you have to believe on what you've dreamed. Cari tahu dari senior-senior yang udah masuk. Di Indonesia sendiri, universitas yang ada psikolog anak cuma ada 5, dan di setiap jurusan itu cuma ada 19 orang. Jadi bersaingnya se-Indonesia. Jadi aku juga ada keraguan, emang bisa masuk ya gitu kan. Udah gitu waktu itu baru setahun kerja doang gitu. Tapi kalau kita benar-benar bikin langkah kita benar, tepat, dan kita juga memantaskan diri ya, kita juga mencari tahu apa sih hal-hal yang kita perlu improve. Nah, itu kita bisa mencapai itu. Yang malah aku sedih, teman-teman, teman-teman aku yang ngambil S2 itu kebanyakan tadi, dan jurusan aku tuh ya karena psikolog klinis anak, banyak kan cewek. Baru 2 angkatan di atas aku yang ada cowok itu pun cuma 2 orang. Itu masih ada orang suka stigma ya kalau urusan anak-anak selalu cewek padahal enggak kan. Nah, terus teman-teman aku itu dari 19 orang yang sekarang masih praktek menjadi psikolog anak cuma setengahnya, sisanya jadi ibu rumah tangga. Aku tidak mengecilkan menjadi ibu rumah tangga, tapi menurut aku dengan proporsi masuk yang tadi ratusan orang se-Indonesia, terus kita cuma ke 19, harusnya kamu tahu banget ini mau dibawa kemana. Sayang banget kuliah ratusan juta, terusnya kesempatan ini bisa dipakai sama orang lain yang mungkin mau berdampak buat Indonesia, terus kamu cuma pakai buat nambahin gelar titel kamu. Menurut aku tuh sangat-sangat selfish. Yang kedua adalah kita perlu bikin planning, karena kerjaan kayak aku ini kan belum ada ranah pastinya kayak kerja di kantor, misalnya 3 tahun naik jabatan, ngerti nggak? Jadi memang bidang ini kalau orang-orang yang nyari yang pasti-pasti di sini belum bisa kasih tahun ini, tahun 2020 di Indonesia ya. Tapi kalau kamu orang itu cara mikirnya kayak startup mode, terus kamu pengen banyak creation a lot of things, di sini a road never traveled, itu kamu bisa banget ngembangin banyak hal. Jadi aku lulus tahun 2016, lulus sebagai psikolog anak, aku bikin langkah-langkah apa yang aku harus bikin supaya kesehatan mental lebih bergaung, dan aku sendiri sebagai psikolog anak bisa punya pekerjaan gitu. Jadi itu perlu dibikin, teman-teman, dan rasanya aku dulu membuat rencana tuh kayak Repelita ya, rencana 5 tahun. Jadi aku ngerasa aku baru akan bisa booming di umur 33 tahun. Tapi ternyata di tahun ini berkah dari pandemi, karena aku banyak ngelakuin live IG tentang mental health selama pandemi, jadi aku banyak dapat exposure, dan salah satunya bisa ketemu sama Girl Up Jakarta, sehingga aku ngerasa tiada hasil mengkhianati usaha gitu. Keren banget. Bener nih Kak, kesehatan mental sekarang lagi booming banget ya di masa pandemi nih. Bener banget. Selanjutnya, untuk Kak Anas dan Kak Jane, kan sudah mengambil program S1 nih. Kenapa sih pengen lanjut ke jenjang S2? Terus tentang pilihan jurusannya, gimana sih caranya kakak tahu, oke, mau ngambil jurusan itu? Sedangkan kan kalau S1 aja kita masih bingung-bingung mau ngambil jurusan apa kan? Gimana tuh? Mungkin boleh dari Kak Anas dulu. Kalau jadi di kampus aku di S1 aku di Atmajaya itu kita ada mata kuliah filsafat dan logika yang ternyata tuh privilege juga, karena nggak semua kampus di Indonesia ada pelajaran filsafat dan logika. Padahal tuh penting banget, dan sejarahnya universitas dari Bolonya Itali abad ke-13 atau 14, abad 14 kayaknya. Dulu tuh orang-orang tuh nggak langsung ada jurusannya, Yov. Jadi semua orang 1 tahun tuh harus belajar filsafat dan logika. Intinya orang harus belajar kenapa saya berpikir tentang sesuatu. Jadi nggak bisa cuman kenapa kamu pengen ini? Ya pengen aja. No, there must be an answer gitu. Nah, aku dididik sama ibu yang kayak gitu. Jadi zaman aku SMP, zaman teman-teman
teman-teman aku mulai pada pengen tren rebonding rambut, aku disuruh cari tahu rebonding rambut tuh diapain, berapa biayanya, ngapain. Jadi segala sesuatu tuh harus conscious buying gitu, nggak ada impulsif-impulsifnya. Dulu sih bete ya waktu remaja, tapi sekarang ngerti bahwa itu harus dimiliki perempuan. Jadi aku juga baru mau bikin konten nih ntar buat sosial media aku, di mana kemampuan berpikir seringkali tidak diasosiasikan ke perempuan, dianggapnya perempuan makhluk emosi doang. Padahal aku sebagai anak merasa kemampuan berpikir sangat-sangat diajarin sama ibu aku di rumah. Dan aku pikir semua perempuan harus punya ya kemampuan berpikir, itu tinggal dilatih kok. Otak kita tuh kayak otot, bisa dilatih. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri, sampai lupa tadi pertanyaannya apa? Kenapa milih jurusan Oh, S2? milih jurusan ini. Oh Ya. iya, tadi aku mau bilang soal logika, maksud aku tuh gini, kadang-kadang kita tuh belum tahu apa yang kita suka atau apa yang kita mau, tapi kita yakin banget itu kita nggak mau. Jadi bisa mulai dari yang kamu nggak mau banget. Aku nggak mau banget kerja kantoran. Aku nggak mau banget pakai baju kantoran disuruh-suruh orang. Aku maunya aku punya waktu luang, menentukan waktu aku sendiri bekerja. Yang sebenarnya sekarang aku kerja sampai hari Minggu. Aku off day-nya tuh hari Senin. Tapi kesempatan atau rasa punya power ngontrol waktu sendiri itu bener-bener buat aku pribadi nggak ada yang ngalahin teman-teman. Tapi kan itu buat aku, mungkin buat orang lain nggak segitunya. Buat orang lain seneng kerja yang pasti-pasti, seneng yang udah terstruktur. Nah, nggak apa-apa. Jadi, you do you, lakuin yang paling cocok buat teman-teman. Jadi, aku udah taunya itu. Terus, aku tuh bukan orang yang, karena tadi aku introvert ya, aku tuh kalau ketemu anak nggak bakal kayak, halo, apa kabar? Jadi, kalau dulu datang ke acara ulang tahun di KFC McDonald, anak 30 orang, aku kabur, karena berisik. Terus aku mikir, apa iya ya aku bisa jadi psikolog anak? Nah, ternyata kerjaan psikolog anak tuh one on one di ruangan. Jadi, oh kayaknya kalau satu anak aku bisa handle gitu. Jadi kita juga lihat cek situasi juga gitu. Kalau anaknya banyak kayak di sekolah, aku mah udah minta ampun deh gitu. Jadi itu yang aku lakuin dan sebenarnya gini, aku punya mimpi yang sangat besar buat Indonesia. Aku sangat dari kecil aku juga ngerasa mamahku tuh ini mengharukan sih karena mamahku dari kecil menanamkan rasa cinta sama Indonesia gitu. Walaupun dia juga Chinese Indonesia gitu. Jadi dia selalu bilang sama aku, kalau kita orang Indonesia, kita dapat pendidikan yang baik dari negara ini, kita mesti berbagi sama orang-orang lain yang 50% orang Indonesia masih lulusan SMP. Di tempat lain, perempuan seusia aku di usia 30, mungkin dia nggak bisa nih ngobrol-ngobrol kayak gini, nggak punya akses internet, nggak punya layanan kebersihan, nggak tahu menstruasi mesti pakai apa, dan dia harus nanggung beban punya anak banyak, dan nggak ada tuh kata-kata kamu mimpinya apa, kamu lagi ngerasa apa, hari itu hal nggak penting buat mereka, karena mereka dilihat sebagai objek doang. Jadi ketika aku dapat kesempatan ini, aku perlu melakukan yang aku bisa di bidang aku. Aku pengen bisa ngebantu sumber daya manusia di Indonesia, dan aku percaya itu akan mudah dirubahnya sejak masih anak-anak. Jadi I take my part kalau masalah di Indonesia banyak as a puzzle, aku ambil bagian yang aku suka, yang aku bisa. Itu kan kayak ikigai ya teman-teman ya. Ada yang tahu ikigai nggak? What the world needs, dunia butuhnya apa, kamu sukanya apa, kamu bagusnya di mana, dan bisa dapat bayaran. Kita butuh hidup ya teman-teman. Kalau nanti nggak ada pulsa buat layanan Zoom kayak gini. Nah, jadi aku ambil part menjadi psikolog anak. That's my contribution to Indonesia. Keren banget mimpinya, Kak Anas. Selanjutnya untuk KJ nih, kenapa memilih jurusan di S2 seperti itu? Aduh, jadi ikut terharu deh sama Kak Anas. Karena ya, aku juga Chinese Indonesian dan sebenarnya sempat waktu kan mau masuk politik dan bla bla gitu kan. Terus sama itu dia bilang, mana bisa gitu. Kamu bukan, ya kamu masih muda, terus kamu Cina, terus kamu Kristen, terus kamu cewek gitu kan. Jadi all these things tuh rasanya nggak bisa gitu. Tapi aku pikir gitu wah, ya tapi kan one needs to start somewhere. Jadinya makanya itu waktu aku S1 sebenarnya aku ambil ekonomi karena aku pikir ya itu generalis lah ya ekonomik, dan mungkin S1 juga waktu masih berpikir mau ngapain. Nah terus saya waktu pas aku sebenarnya sort of tahu aku mau ngapain itu sampai aku kerja waktu di Bank Dunia. Aku sangat enjoy pekerjaan aku yang turun ke lapangan dan ngobrol sama kepala desa, sama ibu-ibu yang di jaga warung, sama Karang Taruna gitu kan. Yang menariknya adalah kalau kita ngomongin soal gender empowerment ya, majority yang aku ngomong di tingkat daerah itu semuanya pria gitu, laki-laki gitu ya, dari kepala desa, jarang sih kepala desa tuh perempuan gitu. Terus bupati itu juga sekarang udah lumayan banyak by the way, cuman tetap aja mayoritasnya adalah laki-laki. Dan
jadi di dekat daerah itu atau di tingkat desa namanya Karang Taruna gitu. Mungkin Kanas mungkin lebih bisa tahu lebih banyak. Tapi basically Karang Taruna itu adalah youth groupnya gitu yang memobilisasi anak-anak muda di situ. Tuh aku terinspirasi banget dengar cerita mereka, mimpi-mimpi mereka ke depan. Waktu aku sempet ke salah satu desa, terus dia bilang, ya kita pengen gitu untuk menjadi seperti kota ini gitu. Kita ingin untuk membangun lebih banyak lagi toko-toko dan kita pengen menjualnya gitu ke kota-kota besar. Jadi they have like huge dreams. Tapi ya jarang gitu aku lihat perempuan-perempuan yang ngomong seperti itu. Banyak kan ya para laki-laki. Jadi aku pikir oke, setelah saya ini aku pengen lanjutin lah ya, dan kalau untuk pemilihan jurusan aku pikir ya kebijakan publik gitu. Tapi ya waktu again ya aku bilang waktu aku masuk aku maunya I want to do like leadership development. Tapi ternyata itu evolve gitu selama 2 tahun aku di Harvard. Aku ngelihat ternyata kenapa ya aku punya passion juga gitu di bidang environment. Waktu itu ke-trigger-nya karena tempat pembuangan akhir di Jakarta, Bantar Gebang tuh sebenarnya akan full tahun 2021. Jadi aku pikir, waduh gawat nih, people need to know more about this. And mungkin bisa gak ya aku bantuin gitu Dinas Lingkungan Hidup di Jakarta atau tim gubernur untuk percepatan pembangunan yang di bawah Gubernur Anies Baswedan untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi gitu sih, kira-kira kalau aku bisa summarize, waktu S1 lebih generalis, terus habis itu aku kerja, aku lebih terexposure lagi dengan orang-orang seperti aku gitu yang muda, yang di tingkat daerah, terus habis itu aku pikir, I want to do leadership development because they have big goals, tapi mungkin aksesnya kurang gitu. Tapi ternyata pas aku S2, aku lebih banyak explore, sekarang kayaknya aku lebih passionate di environment. So, ya aku pun sendiri I can say this is my passion gitu. It's like something that grows in me yang mungkin nantinya aku akan tahu atau sebenarnya aku nggak akan pernah tahu, tapi yang aku lakukan adalah in my capacity right now aku bisa berguna apa nih buat masyarakat secara luas gitu. Keren banget. Kak Jen dan Kak Anas benar-benar mentingin masyarakat banget ya ternyata guys. Selanjutnya nih, kalau boleh tahu, apa aja sih tantangan-tantangan yang kakak-kakak hadapi nih selama pandemi? Untuk Kak Jen mungkin tantangan dalam studi ataupun kan sekarang udah selesai nih, apa aja tantangannya? Dan untuk Kak Anas, mungkin dalam pekerjaan kakak, mau tahu dong apa aja kesulitannya? Boleh dari Kak Jen terlebih dahulu. Menarik sih kamu tanya gini, karena waktu pandemi itu kan aku waktu di Boston, jadi aku baru lulus Mei ini, terus waktu bulan Maret itu aku di Boston baru semuanya langsung pindah ke Zoom, semua kelas-kelasnya, dan itu cukup hektik dan beda lah ya, ketemu dosen langsung, ketemu kelas, ketemu teman-teman langsung, dan pakai Zoom. Awalnya itu menjadi kendala, tapi yang aku lihat adalah people in general they're very agile, they're very very adaptive lah. Jadi walaupun selama 2 minggu pertama aku mengalami kesusahan, ngantuk banget, lihat Zoom, setiap Zoom, tapi akhirnya aku bisa juga gitu untuk melakukan itu. Jadi mungkin itu kendala pertama. Mungkin kendala kedua, ini bukan kendala sih, agak sedikit kecewa gitu bahwa graduation-nya aku juga virtual dan bahkan nggak ada gitu, aku nggak dikasih toganya, nggak dikasih bajunya, jadi kayak cuman slide doang, iya dia lulus gitu, kayak ya selama 2 tahun di Harvard cuman begitu doang gitu. Cuman nggak apa-apa, like waktu teman-teman aku banyak komplain, aku cuma bilang, this is the least amount of pain dibandingkan masyarakat yang lebih luas gitu kan, dimana orang-orang banyak yang kehilangan pekerjaan, di mana mungkin banyak orang yang jadinya sulit lah untuk mainly bekerja sih, dan livelihood is very important, di mana kayak sekolah-sekolah tutup sehingga anak-anak di rumah, dan kalau misalnya kapasitas internetnya nggak ada, akhirnya jadi kacau aja di rumah, orang nggak punya pendidikan dan segala macam. Mungkin itu. Terus dari sekarang aku masih cari kerjaan, jadi kalau orang tanya what are you doing now, I'm unemployed, aku masih cari kerjaan. Jadi salah satu dari akibat dari pandemi ini, it's not that easy lah untuk mencari pekerjaan. Bahkan aku sendiri dari Harvard gitu loh, kan orang bilang lu udah pasti banyak lah yang mau ya, tapi finding a job isn't that easy juga gitu.
Tapi aku tetap bersyukur sih, masih ada orang tua aku di sini, aku bisa tinggal, aku nggak usah bayar listrik segala macam, masih ada orang tua, masih bisa makan di sini. Jadi ya bersyukur gitu. Sekarang aku lagi interview ya, jadi berdoa saja ada jalan yang dibukakan seperti itu. Amin. Semoga Amin. Untuk Kak Anes nih, boleh diceritain kesulitan apa aja sih selama pandemi ini dalam pekerjaan Kakak? Boleh tuh Kak, singkat aja. Iya, kesulitannya tentu aku sendiri, aku lahir dari keluarga dengan genetik kecemasan tinggi, jadi mengalami isu mental health. Aku cemas tinggi itu dari SMP, sering banget masuk rumah sakit atau ke dokter karena asam lambung naik gitu ya. Dan semua orang, makanya kenapa aku passionate banget soal mental health, karena aku ngalamin orang-orang nggak aware, cuman dibilang, jangan cemas, jangan usah pikirin. Lah, kalau caranya gampang kayak ngelap kaca, saya juga mau gitu. Tapi nggak tahu gitu, sampai umur 17 tahun ke psikolog, dan aku sendiri pas SMA terakhir tuh pernah ngalamin depresi sampai setahun nggak bisa sekolah gitu. Padahal setahun sebelum depresi aku juara 1. Jadi kayak pengen bisa bantu orang-orang untuk lebih tahu kapan perlu bantuan dan awareness itu. Nah, jadi pas pandemi ini, sebulan pertama aku nggak ada kegiatan sama sekali, bener-bener di rumah. Terus waktu itu kan jadi gini, 14 Maret aku tuh masih kerja. 15 Maret tiba-tiba semua suruh di rumah, dan semua hal yang sudden buat manusia itu susah banget buat coping-nya. Jadi aku juga mengalami insomnia berjamaah ya, susah tidur. Terus aku ada dermatitis atopik, jadi kulitnya breakout juga. Jadi aku ngalamin susah mengelola diri. Nah, tapi aku pun sendiri, even sampai hari ini aku selalu sebulan sekali pergi konseling ke psikolog. Dari situ aku jadi tahu pas awal pandemi itu, aku mesti bikin rutinitas aku sendiri. Aku mulai bikin live Instagram, itu pertama buat self care emosi aku, nggak bisa ketemu orang, dari udah tinggal sendiri mesti balik ke rumah orang tua, di mana orang tuaku nggak terlalu sehat buat kesehatan mental aku, cukup toksik karena banyak childhood trauma aku karena orang tua. Terus oke, gimana nih menjaga kewarasan dulu deh, entar uang belakangan, waras dulu nih, punya energi hidup. Jadi aku bikin kegiatan rutinitas, terus olahraga juga teman-teman. Aku bukan orang yang olahraga banget, tapi 30 menit, 45 menit bergerak itu membantu, atau aku juga sangat terbantu yoga. Terus latihan relaksasi napas, meditasi, ada apps dari Bali Usada, dia meditasi kesehatan, jadi nggak ada afiliasi sama agama tertentu. Itu sampai aku tambahin dosis, cuma sekali sehari kok masih belum bisa, 3 kali sehari latihan tuh, ada jam-jamnya. Terus abis itu ikut kegiatan-kegiatan webinar yang menyemangati, lalu pas udah mulai dapet ritmenya, baru aku mulai konseling online. Sekarang di masa yang abis PSBB ini 2 kali seminggu aku keluar rumah buat praktek, ada di Brawijaya Klinik Kemang sama di Jakarta Child Development Center di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tapi intinya aku pengen cerita ke teman-teman bahwa apapun kondisi kita, itu kita perlu kayak naik pesawat turbulence, masker oksigen harus kita dulu yang pakai, baru kita bisa bantuin orang lain. Even kita, orang-orang yang sangat suka dengan isu masyarakat, biasanya tuh punya namanya savior syndrome, pengennya nyelamatin semua orang, terus compassion fatigue gitu, saking kita perhatian sama orang lain tuh sampai lelah banget. Nah, itu kita perlu taking care. Kalau aku ikut panduan dari British Psychology International tuh ada 6:1, 6 jam kita bantu orang lain, 1 jam kita perlu taking care, me time, self care buat diri sendiri. Semoga membantu. Keren-keren. Selanjutnya nih, mulai masuk ke pertanyaan lebih mendalam. Di zaman sekarang ini, kan banyak nih Kak, stigma-stigma yang menjadi halangan besar untuk perempuan-perempuan, apalagi yang mau mengambil pendidikan universitas. Kayak misalnya perempuan ujung-ujungnya juga kerja di dapur gitu. Atau tentang gender stereotypes di dunia pendidikan. Nah, apakah stigma ini menjadi halangan untuk Kak Jane dan Kak Anas nih dalam menempuh pendidikannya? Gimana tuh? Boleh dari Kak Anas dulu. Kayak aku sedih deh, masa isu yang kita alami di tahun 2020 sama zaman Kartini 100 tahun lalu masih sama, emang nggak bosen ya? Aduh, kayak kok kita stuck-nya di situ terus. Anyway, ternyata ya perubahan di masyarakat, karena aku kan nggak belajar yang secara makro banget ya, nanti mungkin Kak Jen bisa jawabin, tapi perubahan di masyarakat tuh comes in wave ya, nggak tiba-tiba kita langsung berubah gitu kan. Jadi yang pertama kita nggak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah diri kita dan respon kita terhadap situasi. Jadi itu pilihan buat diri kita, dan cari komunitas yang ngebantu kita gitu. Kalau aku temenannya semua cewek di umur aku udah beranak di rumah dan nggak ngapa-ngapain, aku juga akan ngerasa nggak yakin. Emang aku perlu nih bantuin anak orang lain nih tiap weekend kayak gitu. Tapi karena aku punya teman-teman dan komunitas maupun komunitas virtual online di mana mereka adalah perempuan-perempuan yang work for their passion gitu. Jadi aku selalu ada confident
bahwa oh ini worth it untuk dijalani. Jadi teman-teman, di usia teman-teman masih remaja, sangat penting cari role model yang cocok buat teman-teman, lalu cari komunitas. Kalau komunitasnya nggak ada, kamu yang bikin. Karena itu akan membantu kita, karena manusia bagian dari ekosistem alam ya. Tanaman aja nggak bisa tumbuh sendiri kalau tanahnya nggak subur. Jadi kita nggak mungkin bisa berjuang sendiri kalau nggak kita kecapean di tengah jalan sebelum kita memperjuangkan isu yang perlu kita bawa gitu teman-teman. Lalu yang kedua, kalau aku sih mikir gini, kalau teman-teman nanti mati, kamu pengen memberikan legacy apa ke dunia ini? Dan aku sampai hari ini, bukannya aku nggak pengen punya anak ya, tapi sampai hari ini aku tipe manusia, kebetulan manusia di tubuh perempuan, yang kurang dapat happiness atau kebahagiaan kalau ngebayangin hidup pagi ngasih makan anak, siang ngasih makan anak, malam ngasih makan anak. Aku ngerasa hidup aku wasting, tapi aku ngerasa bisa lebih impact ketika aku membantu orang lain. Pada satu titik mungkin ada orang yang bisa balancing dua-duanya, tapi aku tahu aku punya ADHD juga, jadi aku nggak bisa ngelakuin banyak hal multitask, jadi mesti one step at a time, jadi aku pengen fokusnya kembangin diri. Jadi, aku rencananya akhir tahun ini mau menikah, pasangan aku adalah pasangan laki-laki, walaupun dia suatu simbol patriarki, tapi dia pasangan yang bertanya sama aku, "Kamu mau S3 kapan? Aku temenin." Jadi orang-orang kayak gini masih ada teman-teman. Jadi percaya sama mimpi dan diri kamu sendiri, dan gali terus value dalam diri, bukan cuma ngikutin apa kata orang, apa kata lingkungan, masyarakat, norma-norma agama menurut mereka tentang apa yang baik dan benar tentang menjadi perempuan, tapi gali ke dalam diri, karena jawabannya di dalam kamu. Oke, menarik banget nih Kak Anas. Selanjutnya untuk Kak Jen nih, gimana tuh? Apakah stigma ini pernah menjadi halangan untuk Kakak? Stigmanya ya, aku pernah sih, aku ingat bahkan di organisasi segede World Bank waktu itu aku sempat ada, tapi ini gimana ya ngomongnya? Misalnya ini kan Basically ini bukan, ini bisa di mute juga. Ya basically ini bukan apa ya, semua World Bank definitely nggak kayak gitu, karena secara organisasi World Bank peduli dengan emansipasi perempuan dan gender equality gitu kan. Tapi waktu ada satu teman di situ yang bilang, "Aduh, you know Jane, kodrat seorang perempuan itu adalah untuk melahirkan anak. Jadi kamu ngapain S2?" Terus aku kayak, what gitu. Bahkan loh di institusi seperti ini aku ketemu orang-orang yang ngomong seperti ini. Terus habis itu waktu itu karena aku masih muda banget, aku masih umur 23, ya aku diem-diem aja, aku nggak tahu mau ngomong apa. Tapi sekarang that now like I think about that, aku bisa bilang gitu, memang hanya perempuan yang bisa melahirkan anak, tapi itu bukan berarti perempuan ada hanya untuk melahirkan anak gitu. Aku bisa ngomong gitu ke dia. Karena bahkan justru ya, karena perempuan yang melahirkan anak, mereka harus mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena they are the ones who would raise, who would feed, who would nurture their children. Artinya kunci development, kunci pembangunan masyarakat ke depan adalah perempuan. Bahkan waktu aku belajar di Harvard, sebelumnya aku juga belajar ekonomi gitu, dosen-dosen semuanya bilang bahwa the key to economic development is woman empowerment. Terus I was like, bayangin loh, dosen-dosen dari university top-top aja ngomong kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak melakukannya ya we will suffer the consequences gitu. Makanya menarik banget, masih ada, tadi cukup yang marah juga gitu waktu dengar kenapa kodrat perempuan hanya untuk melahirkan anak, jadinya kita nggak usah menempuh pendidikan S2. Jadi sempat menjadi, ya bukan halangan sih, aku sempat ngomongin itu, tapi aku tidak mau mengambil itu sebagai suatu halangan. Aku justru mau prove that, hey, yes, I might be a mom later on, gitu. Tapi bukan berarti aku nggak bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Justru karena aku yang akan melahirkan anak dan mungkin akan banyak mendidik mereka, justru aku harus pinter gitu, karena aku pengen anak-anak aku untuk berkembang menjadi seorang yang berguna buat masyarakat, yang bisa gitu drive policies, yang bisa gitu ngertiin orang lain kayak gimana pandangannya, dan nggak menjadi orang-orang yang selfish gitu buat diri mereka sendiri. Kayak misalnya mami aku, kita berempat di sini. Aku anak pertama dari 4 bersaudara. Maminya aku itu full time ibu rumah tangga, tapi dia lulusan S2 pendidikan. Dan kenapa S2 pendidikan? S1-nya dia arsitek. Karena dia percaya kalau misalnya dia lebih pinter di pendidikan, maka dia bisa mengajarin kita di rumah dengan lebih baik. Karena kan sering kan guru-guru kasih PR, terus kita bingung gitu di rumah kayak gimana, dan biasanya kalau teman-teman aku pakai guru les, tapi mami aku bilang enggak, mami mau yang ngajarin sendiri gitu. Karena mami mau punya koneksi sama kalian, dan mami juga mau kalian berkembang. Akhirnya apa? Dia ambil S2 pendidikan. I'm like, wow,
Mom, you're so cool gitu. Mami adalah ibu rumah tangga, tapi she pursues higher education because she believes in a cause. She believes in her children, and dia mau supaya anak-anak dia yang Chinese Indonesian kayak gini bisa berguna buat Indonesia. Dan seperti itu. Keren-keren. Nih, pertanyaan terakhir nih dari aku. Menurut Kak Jane dan Kak Anas, ada nggak sih yang bisa kita lakukan nih sebagai perempuan muda untuk mengurangi gender gap di Indonesia ini? Boleh dari Kak Jane dulu kali ya. Waktu aku di US, aku suka banget, kalau kalian tahu namanya Angela Duckworth, dia adalah educator dan juga sebenarnya professor of psychology di University of Pennsylvania. Terus aku tuh orang yang gimana ya, aku tuh takut banget gagal ya. Aku tuh takut nyoba hal yang baru karena aku takut dipermalukan gitu. Sebelumnya aku pernah punya trauma juga pas SMP, aku gagal di semua kompetisi. Jadi aku tuh sempat dianggap sebagai orang yang pintar, terutama dalam bahasa Inggris. Terus ada 4 kompetisi ceritanya, storytelling, spelling bee, Scrabble, sama apa gitu satu lagi. Terus semua orang udah ketakutan, katanya Jane bakal menang, ternyata aku kalah di semuanya. Dan sejak saat itu, aku bilang ke diri aku nggak mau membiarkan diri aku dipermalukan seperti waktu aku SMP itu. Akhirnya aku menjadi orang yang takut untuk mencoba, gampang menyerah. Pak Angela Duckworth bilang gitu, ada 4 hal gitu yang bisa membuat kamu menjadi seorang perempuan yang confident, yang sukses. Yang pertama, you have to be able to receive feedback. Jadi jangan baper kalau feedbacknya nggak bagus. Karena kadang-kadang aku juga di kerjaan aku takut gitu ya untuk minta feedback sama bos aku karena aku takut dikritik. Tapi no guys, kalian mesti be able to receive feedback because feedback is a gift. Semakin kalian misalnya nanti ya menjadi orang yang punya posisi, yang punya power, jarang deh yang bakal kritik kalian. Kenapa? Karena mereka takut gitu kan bawahan-bawahan kamu. So right now be able to receive feedback. Jadi jangan baper kalau misalnya dapat feedback yang buruk. Terus yang kedua, do not be afraid of failure. The goal is not to be 100% correct and not to have 0 failures, but to maximize learning. Jadi failure kamu bukan karena kamu mau 100% jadi correct gitu. Tapi you want to maximize learning. Kalau misalnya kamu, tapi juga gimana ya? Jangan kamu malah mencari failure gitu. Buat apa kamu fail kalau kamu nggak belajar kan? Never waste pain, never waste failure. Yang ketiga, be proaktif. Jadi jangan pasif, nunggu doang. Tadi aku suka banget tuh waktu Kak Anas bilang, kalau komunitasnya nggak ada, ya kamu bikin komunitasnya sendiri. Ya kadang-kadang aku juga guilty sih. Aku bilang, ya ini mau ngapain gitu kan? Nggak ada komunitasnya yang bisa bikin gue thrive. Ya udah dong, kalau nggak ada ya kamu bikin sendiri, susah amat gitu. Jadi be proaktif, jangan pasif, jangan nunggu doang. Don't procrastinate juga. Aku suka lari. Terus one of my favorite runners sebenarnya namanya Des Linden. Dia menang tahun 2018 Boston Marathon. Dia bilang, do not put off until tomorrow what you can do today. Apa yang kamu bisa lakukan sekarang, kamu lakukan sekarang. Never procrastinate. Terus yang terakhir, yang keempat adalah be confident. Because in the end of the day, it is not about you, but it's about a higher goal. Nah, kamu mau tahu higher goal itu apa? Higher goal itu adalah mungkin to bring a positive impact ke dunia ini. Karena kamu tahu itu bukan tentang kamu, bukan tentang kamu malu atau enggak, bukan tentang kamu gagal apa enggak, bukan tentang kesuksesan kamu. There is a bigger work, right? The bigger work in the center that you are contributing to dan bersama-sama dengan orang lain. Kalau aku bisa summarize adalah pertama, be able to receive feedback, do not be afraid of failure, be proactive, sama be confident in who you are. Gitu. Benar banget, langsung di-summarize ya sama Kak Jane. Nah, selanjutnya boleh nih Kak Anas, gimana? Apa sih yang bisa kita lakukan nih sebagai perempuan muda untuk mengurangi gender gap di Indonesia? Iya, thank you. Ini pertanyaan penting banget dan mungkin jawabannya bisa banyak ya Kak Jen ya. Terus juga tadi di kolom chat juga ada yang nanya gimana cara membantu wanita di pelosok Indonesia yang masih punya isu dengan pendidikan. Nah, tadi ya supaya kita nggak punya severe syndrome atau lebih punya kesehatan mental dalam membawa isu ini, yang pertama, dan juga untuk gender gap, kita perlu jadiin diri kita tuh the living testimony, teman-teman. Jadi sebelum aku bisa sampai di titik bisa berkarya buat orang lain, I prove myself untuk aku tetap menjalani ini, bahwa aku ketika aku sudah diberikan amanah dan diberikan kesempatan buat jadi psikolog anak,
lulus dari UI, aku perlu make sure bahwa aku bisa hidup dari sini. Karena dulu orang-orang selalu bilang, ngapain jadi psikolog klinis anak, mendingan kerja di kantoran, nanti nggak ada penghasilannya. I can make my own living dari kerjaan ini ya. Makanya semua kan sama kayak kita buka usaha ya, harus dijalani dengan benar, dengan strategis gitu ya. Terus juga apapun stigma-stigma itu kita boleh catat, lalu kita cari nih, yang mana lebih mudah kita patahin dulu gitu. Karena kita juga perlu yakin kan sama yang kita lakuin. Jadi kita mulai patahin-patahin dan cari koneksi, cari lingkungan. Aku tuh waktu zaman mahasiswa seperti teman-teman tuh kayaknya sehari bisa ikutin 3-4 diskusi deh. Kalau dulu aku dari Atma, deket banget ke Amerika, jadi suka ikut diskusi di Amerika, atau ke Salihara, atau sekarang udah karena semuanya udah online, jadi teman-teman bisa cari tempat-tempat diskusi yang seru. Dari situ kita bangun network, bangun wawasan, bangun perspektif, kayak gitu. Jadi membantu kita juga ini tadi yang Kak Jen bilang, untuk yakin untuk beropini, teman-teman. Kadang-kadang kita aja buat tunjuk tangan gini dan kasih pendapat atau bertanya, itu kan di Indonesia bukan atmosfer yang biasanya dibolehin ya. Tapi aku tuh orangnya nggak pernah takut buat bertanya gitu. Jadi dicoba aja gitu. Kalau katanya di bukunya Malcolm Gladwell kan butuh nyoba sesuatu sampai jago tuh 10.000 jam. Kuliah aku itu nggak ngajarin aku buat public speaking kayak gini, teman-teman. Tapi aku latihan gitu, apalagi aku introvert. Jadi basically kalau mungkin ketemu aku 10 tahun lalu, aku nggak punya kemampuan berbicara seperti ini. Tapi aku melatih, maka aku nggak percaya takdir, tapi aku percaya segala usaha itu pasti ada hasilnya. Gitu. Oke, keren banget juga Kak Anas. Sekarang kita langsung masuk aja kali ya ke sesi tanya jawab nih. Aku lihat udah banyak teman-teman yang nanya di kolom chat ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaan kalian di kolom chat, oke? Nanti tim Girl Up Jakarta akan memilah-milah pertanyaannya. Langsung aja kalau gitu ya, aku bacain pertanyaan pertama dari teman-teman semua. Ini ada pertanyaan untuk Kak Jane dari Heidi. Bagaimana sih caranya memulai karir di ranah kebijakan publik di Indonesia ini? Atau hal yang Kak Jane dengar tentang karir di public policy Indonesia? Gimana tuh, Kak? Policy kamu bisa banyak banget sih. Kalau sekarang sejujurnya aku tuh lagi pengen masuk consulting dan mungkin orang-orang bilang wah kapitalis gitu kan. Kok bisa kebijakan publik masuk consulting? Tapi begini karena aku rasa aku udah pernah punya pengalaman riset turun langsung ke masyarakat, tapi not at the strategy level. Dan setelah aku pelajari di Harvard, penting banget yang namanya public-private partnership gitu. Sedangkan aku nggak ada gitu, ada private sector background. Jadi aku ngerasa, oke, apa yang membuat aku bisa cepat untuk belajar tentang bisnis, tentang strategi, dan menurut aku itu adalah masuk ke consulting. Jadi untuk jawab pertanyaan kamu, mulainya dari mana ya tergantung. Public policy kan kebijakan publik itu semua juga diatur gitu. Dari segi misalnya kehidupan sosial, dari segi lingkungan diatur, dari segi bisnis diatur, dari segi kebijakan politik diatur. Jadi banyak sekali sebenarnya. Tergantung kamu maunya yang mana. Kayak tadi sih Kak Anas bilang banyak banget nih constellation of the world's problem, of Indonesian problem. Tapi Kak Anas ambil tadi yang psikologi anak gitu, satu aja gitu. So find your niche, what do you want gitu. Terus habis itu kamu explore di situ. Nggak harus langsung masuk pemerintahan. Bahkan justru aku saranin jangan langsung masuk pemerintahan. Kamu cari dulu pengalaman sebanyak-banyaknya, yaitu bisa dari private sector, bisa dari public sector, bisa dari masuk NGO, intern sana, intern sini. Habis itu, kalau kamu pikir, oh aku udah punya modal nih ya untuk bisa berkontribusi di tempat yang kamu mau, ya baru habis itu kamu bisa mungkin masuk pemerintahan, atau mungkin jadi kayak konsultannya pemerintah juga bisa gitu kan. Intinya, kalau aku bisa summarize adalah, you find your niche dulu apa, kamu cari kira-kira apa yang bisa membuat aku lebih advance di my niche ini, terus abis itu kamu lakukan, terus baru abis itu kalau misalnya kamu mau make a greater impact, kamu masuk pemerintahan, aku rasa sih kalau kamu udah good in what you do, itu pasti bakal dicari juga sama our government atau like the regulation, people who make the regulation in this country. Begitu. I hope it answers. Tapi tadi aku lihat kamu udah reach out ke aku di LinkedIn ya, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak abis ini. Thank you, Kak Jen. Selanjutnya pertanyaan untuk Kak Anas nih, dari Yesi Indriani. Nah, Kak Anas, di saat pandemi ini kan mental illness meningkat. Boleh tahu dong, Kak, tips dan trik mengatasi mental illness, terkhususnya untuk perempuan. Gimana tuh, Kak?
Iya, pertama segala sesuatu dalam bidang sosial, kenapa aku juga senang mengusung tentang social science atau social perspective, adalah bahwa kesehatan mental pun termasuk isu sosial lainnya, it's come in a spectrum. Jadi tidak dikotomi hitam putih, benar salah, bukan kayak IT 1.0. Tentang manusia, it's always come with a spectrum. Jadi ketika kita merasa kita punya isu kesehatan mental, yang pertama itu biasanya aku akan tanya dari skala 1 sampai 10, seberapa itu mengganggu kamu. Kayak tadi, aku punya isu emosi kecemasan. Tapi ketika aku udah belajar cara mengelola kecemasan, mengganggunya aku paling cuma di level 3 atau 4, tapi nggak sampai intensitasnya nggak sampai 8, 9, 10, atau sampai kita sampai sakit badannya atau psikosomatis karena kita cemas atau kita punya marah yang ketahan. Jadi pertama-tama kita harus tahu. Jadi kalau mau awareness soal kesehatan mental, mau nggak mau kita harus lebih punya literasi ya. Segala isu di Indonesia tuh kan illiterate kita, nggak punya literasi kesehatan mental. Termasuk waktu itu aku pernah diwawancara sama mahasiswa UGM, ini anak-anak teknik keren banget, pengen tahu soal kesehatan mental. Terus aku ditanya, Kak Anas, gimana rasanya kalau orang-orang nggak paham soal kesehatan mental? Aku balikin tanya, emang orang Indonesia yang mereka paham apa? Orang semua isu nggak paham, orang di Jakarta aja masih ada kasus anak-anak ngalamin diare karena ibunya tuh nggak ngerti kalau pakai botol susu tuh harus dicuci. Bayangin di Jakarta loh. Jadi nggak ngerti isu bahwa botol harus dicuci. Jadi kan kayak semua isu tuh emang di Indonesia merangkak lah di sini gitu. Jadi aku bilang aku sih nggak baper orang nggak ngerti soal kesehatan mental itu yang lebih konkret aja orang belum paham. So anyway, buat aku jadinya gimana yang aku sering bawa di dalam sharing di sosial media itu adalah tentang self care, mengelola kesehatan mental lewat tadi self care fisik kayak kajian suka lari, terus lewat nutrisi makanan, kualitas tidur, melakukan kegiatan yang bermakna, passionate buat kita ngerasa hidup kita meaningful gitu. Kayak tadi Yovita bilang, kok Kak Ana sama Kak Jen pikirannya passionate soal masyarakat, karena at the end of the day, even kamu punya uang banyak, beli tas, itu pasti suatu hari bosen deh kalau cuma buat diri kamu. Tapi kalau kamu bisa melihat dengan dengan ilmu kamu, atau kalau aku kan belum punya uang ya, tapi kalau ada uang pun atau dengan ilmu kita bisa membuat suatu perubahan yang long lasting di masyarakat. Itu nggak ada rasa bahagia yang lebih ngalahin dari itu dan bikin kamu bermakna, punya hidup dan jadi manusia gitu. Jadi apalagi karena aku survivor depression, buat aku menjalani hidup yang bermakna, kenapa hidup ini worth for living, bukan cuma buat bayar paycheck to paycheck, itu sangat-sangat penting banget buat kesehatan mental. Dan kalau pengen tahu gimana cara mengelola kesehatan mental, di Instagram aku di @anasatrio di bagian highlight ada namanya template, itu ada panduan untuk kita melakukan gratitude list setiap hari dalam bahasa Indonesia. Jadi itu salah satu hal yang aku lakuin sendiri ke diri aku, dan aku dapat juga dari psikolog aku bahwa kita perlu bilang terima kasih ke diri sendiri atas apa, what you are grateful for, kamu mau minta maaf ke diri kamu atas apa kata-kata penyemangat versi kamu, karena yang masuk otak kita tuh yang cocok buat kita, bukan kata-kata motivator. Lalu yang keempat itu self care yang kamu lakukan. Jadi kalau tentang self care, teman-teman bisa lihat juga di Instagram, kayak udah makin banyak deh yang nge-share soal self care. Aku pun juga sempat nge-share. Sayangnya itu ya, orang-orang lebih suka di sharing soal relationship. Jadi aku suka apapun isunya tentang kesehatan mental, aku harus bawa dulu ke relationship, karena itu level orang Indonesia maunya paham soal relasi. Padahal lebih penting mengenali kesehatan mental sendiri, yaitu bagian part of ini ya, cara mengeksekusi. Nah, jadi itu sih teman-teman, dan rasa bahagia yang kita butuh untuk bertahan di masa pandemi ini, atau bahagia yang sehat itu dari skala 1 sampai 10, sebenarnya bahagia di level tengah-tengah 4, 5, 6 itu udah cukup buat kita surviving hidup. Jadi kadang-kadang kita bisa ngerasa nggak bahagia sama hidup karena kita punya ekspektasi yang salah. Oh, kita pikir bahagia tuh, atau orang yang sehat mental tuh yang setiap hari emosinya tuh skala 9, happiness-nya kayak dapat lotre. Nggak selalu kayak gitu, teman-teman. Tapi just good enough is enough, and good enough is the new normal for today gitu. Keren banget nih. Semoga terjawab ya, Yesi. Boleh banget dicek highlight-nya Kak Anas di Instagram. Selanjutnya nih, untuk pertanyaan untuk Kak Jane dari Abigail. Menurut Kakak, apa aja sih yang perlu dipersiapkan sama anak administrasi publik, khususnya untuk di dunia kerja? Karena katanya Abigail ini ngerasa cuma teori-teori doang yang didapetin. Apalagi kan banyak stigma Indonesia belum mampu atau Indonesia gagal. Nah, katanya Kak Jane boleh nih di-sharing sarannya ya, Kak, biar lebih impactful melalui jurusan ini. Ya, semua kalau di kuliah teori doang lah ya. Makanya ntar pas kita udah kerja ya kita
ya mengimplementasikan teori-teori tersebut. Tapi obviously nggak segampang itu. Jadi buat aku mungkin balik lagi ke yang aku tadi kan sempat ada pertanyaan gimana we can decrease the gender equality gap. Terus habis itu aku bilang like for things, terus yang terakhirnya be confident, dan yang ada juga aku bilang be proactive gitu. Di in whatever space that you are right now, kamu nggak bisa mengandalkan orang lain itu untuk bikin satu environment yang kondusif buat kamu. Tapi tadi aku benar-benar suka banget sama yang Kak Anas bilang, kalau komunitasnya nggak ada, ya kamu bikin gitu. Kamu yang proaktif untuk membuat. Sekarang kalau kamu tahu, oke ini teori-teori semua nih ya, kamu pikir, gimana ya caranya aku mengaplikasikan teori ini di kondisi aku yang sekarang gitu. Jadi buat aku, you have to like contextualize what you learn untuk keadaan sekarang dan kamu lakukan gitu. Mungkin itu jawab nggak sih pertanyaannya, atau mungkin ada hal-hal yang lain? Tapi by the way aku baru follow ke Anas. langsung terjual. Wah, boleh juga nih. Ya boleh juga mungkin follow ke Anas supaya bisa supaya nggak jadi teori-teori doang, bisa lebih terimplementasikan ya. Nah, semoga terjawab ya Abigail. Selanjutnya pertanyaan untuk Kak Anas lagi nih dari Karina. Kasus tersulit menurut kakak yang pernah kakak tangani seperti apa? Dan gimana caranya kakak bisa lebih percaya diri dalam memberikan saran, khusus untuk kasus tersulit tadi? Gimana tuh, Kak? Oke, tadi aku juga sambil mikir ya, karena jawabnya nggak mudah. Sebenarnya sebenarnya gini, karena kita percaya ini psikologi itu science ya, makanya orang suka menganalogikan, suka menyamakan psikologi itu dengan spiritual, seakan-akan semua masalah kesehatan mental bisa diselesaikan dengan berdoa. Jadi aku pakai analogi yang sama, bahwa karena the body keep the score, emosi yang intens itu tersimpan di tubuh, trauma-trauma itu kesimpan di tubuh, susah move on karena udah ada pengalamannya di dalam indera kita juga. Jadi ini sangat scientific, ini sangat manusiawi, bisa dipertanggungjawabkan, dan mirip kayak kita makan. Apakah teman-teman bisa kenyang hanya dengan meyakini menu makanannya ini enak dan sehat? Enggak kan, kita harus ada proses makan, makanannya masuk kerongkongan sampai ke pencernaan. That's very same understanding untuk kesehatan psikologis juga. Jadi ini sangat-sangat sangat-sangat tidak ada hubungannya. Aku bilang, emang orang patah kaki dibilang kamu kurang beriman ya, makanya patah kaki. Kenapa orang ngalami depresi atau kecemasan tinggi dibilang kamu kurang beriman? Semoga ini salah satu hal yang harus kita breakdown, bahwa it's just a situation aja dan semua hal itu treatable. Jadi kalau ditanya yang paling sulit, sebenarnya lebih karena ini ya, aku membantu remaja dengan kondisi depresi, lalu ada toxic relationship di mana keluarganya tuh nggak paham isu itu. Dan aku sendiri adalah salah satu psikolog yang menangani kasus LGBT IQ, karena di Indonesia kadang-kadang psikolog sama psikiater nih belum standar. Itu juga salah satu PR kita di Indonesia. Bidang-bidang tenaga ahli di Indonesia tuh nggak standar. Ada nih psikolog atau psikiater yang nanti bawa-bawa ayat-ayat agama, padahal anak-anak remaja pasti nggak suka dikasih ayat-ayat agama apapun gitu ya. Nah, jadi orang tua keluarganya hanya melihat, oh anak ini isunya adalah dia lesbian, gimana cara bantu dia supaya dia bisa suka lagi sama cowok. Padahal buat aku ini depresinya kita pulihin dulu, trauma masa kecilnya kita bantu proses dulu. Jadi itu bikin maju mundur sekali, karena untuk kasus-kasus lain even ada depresinya pun itu dalam sebulan dibantu itu dia improvement-nya ada gitu. Walaupun improvement maksimal seperti karena aku jerawatan ke dokter kulit itu butuh 6 bulan. Tapi aku juga tahu sebagai psikolog klinis, ketika sudah ada suicide thought atau keinginan buat bunuh diri, apalagi 2 minggu itu udah muncul terus, aku butuh bantuan psikiater. Jadi juga mengenali mana kapasitas kita teman-teman. Dan aku sendiri adalah psikolog yang memproses diri aku. Aku bilang tadi 6:1, 6 jam aku handle klien, 1 jam aku akan pergi ke psikolog aku sebagai klien untuk membantu memproses diri aku. Dari situ aku bisa menjalani, ini termasuk menjawab pertanyaan yang gimana punya ambisi besar tapi takut gagal. Aku pun dulunya kayak gitu, makanya rentan ngalamin depresi. Tapi ketika aku mencoba untuk mencapai mimpi aku dengan mengelola kesehatan mental aku, dengan berkala pergi ke profesional, ke psikolog, aku jadi bisa membawa isu ini dan membawa diri aku tetap sehat mental. Karena kita nggak mau mencapai mimpi, tapi kitanya nggak sehat mental ya teman-teman gitu. Buat apa hidup kayak gitu. Thank you. Oke, thank you Kak Anas. Semoga terjawab ya. Nih pertanyaan untuk Kak Jane dan Kak Anas nih, untuk kedua kakaknya. Dari Indah. Hai Kak, aku mau tanya nih Kak, pendidikan di Indonesia kan masih belum maksimal dalam melahirkan lulusan yang kompeten, serta penyediaan lapangan pekerjaan masih sedikit. Nah, menurut kakak-kakak,
kita sebagai wanita mana yang harus didulukan? Apakah pendidikan atau perekonomian? Nah, gimana tuh, Kak? Mungkin boleh dimulai dari Kak Jane dulu. That is interesting sih. Jadi pertanyaannya adalah karena mungkin pendidikan di Indonesia belum oke gitu, terus akhirnya tadi gimana? Belum kompeten. Let me just see. Pendidikan Indonesia belum maksimal, Kak. Nah, belum bisa melahirkan lulusan yang kompeten. Serta penyediaan lapangan pekerjaan juga masih sedikit. Apakah kita memilih pendidikan dulu atau perekonomian dulu nih, Kak? Itu one way or another ya. I really don't think so. I don't think pendidikan itu mutually exclusive with perekonomian. Justru pendidikan yang baik itu akan meningkatkan perekonomian. Jadi sekarang menurut aku sih pemerintah udah tahu banget ya soal pendidikan itu penting. Makanya for the longest time I think dari tahun berapa gitu ya, pendidikan itu 20% of APBN kita. Tapi permasalahannya adalah implementasi. Bisa aja kita udah ada budget, tapi di lapangannya seperti apa gitu, penyerapannya, guru-gurunya seperti apa, terus apa kurikulumnya gitu. Jadi buat aku itu sih yang mesti dibenahin dulu. The will is there, political will there, dananya udah ada, tapi implementasinya memang membutuhkan suatu koordinasi yang luar biasa susah. Karena Indonesia itu besar, kita punya sekitar 500 kabupaten kota. Terus masyarakatnya sendiri udah 270 juta, sehingga kalau kita bilang, oh kita mau untuk melakukan hal ABC gitu kan, itu perlu ya step by step. Itu dan menurut aku sekarang pemerintah udah lumayan sih, terutama di eranya menteri kita Pak Nadiem gitu, dia udah menurut aku cukup oke ya dengan men-engage begitu banyak anak muda, terus udah pakai teknologi gitu. So I think I have faith in him gitu. Dan kita sebagai orang yang udah mengenyam pendidikan, ya kita jangan mau untuk settle down with the status quo. Ya udahlah begini-begini aja. No, kita justru mesti proaktif, lebih cari tahu lagi gitu. Karena yang tadi di awal banget kita sempat bahas bahwa bukan cuma pendidikan formal yang penting kan, tapi juga pendidikan informal. Hal-hal lain tuh udah gampang banget kok dicari, resource-nya udah banyak banget. Tinggal kitanya, apakah kita akan use our time dengan kita scrolling Instagram doang, lihat-lihat YouTube, nonton sinetron gitu, atau kita mau lebih mengedukasi diri kita sendiri dengan hal-hal yang lebih oke. Sehingga ke depannya, aku yakin sih dengan generasi muda seperti kalian-kalian ini gitu kan, perempuan-perempuan yang pintar dan punya usaha untuk maju ke depan, the future is really bright for Indonesia gitu. Thank you Kak Jane. Selanjutnya untuk Kak Anas nih Kak. Kalau menurut Kakak gimana nih? Apakah wanita harus mendahulukan pendidikan atau perekonomian? Maksudnya mendahulukan pendidikan atau perekonomian gimana? Maksudnya kalau di keluarga harus jadi breadwinner gitu ya? Mungkin kalau untuk di Indonesia sendiri sih Kak, untuk semuanya. Oh, kalau Indonesia, kalau menurut aku Indonesia pendidikannya penting, tapi ya itu tadi kualitas gitu. Aku dari kecil nggak pernah sekolah di sekolah negeri, aku baru tahu banyak banget kualitas guru yang parah banget di sekolah-sekolah negeri ya, terutama untuk SD, SMP gitu loh. Kalau SMA kan mungkin banyak SMA bagus ya, tapi the joy of learning yang harusnya kita instill di anak-anak itu tuh nggak terjadi. Kalau teman-teman tahu di Prancis, requirement paling susah itu jadi guru TK, teman-teman. Mereka harus lulus S2, semua guru TK, dan mereka harus lulus sertifikasi pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah Prancis sangat sadar, ketika kita mendidik anak usia TK tuh bukan ngajarin tepuk-tepuk tangan nyanyi doang, kita lagi make their brain. Kayak kita lagi memodifikasi otak mereka, sehingga harus dengan pengalaman yang tepat, menyenangkan, dan orang yang ngajar harus sehat mental dan sehat emosi, gitu. Jadi, it's very important siapa pelakunya, gitu. Jadi, aku setuju banget sama Kak Jen, kalau Indonesia punya masalah dalam koordinasi, dan I think it's part of the social skill that we have to learn and implement gitu ya. Jadi kalau ditanya pendidikan tapi kualitasnya, sekarang kan akhirnya muncul ruang-ruang informal ya. Orang Indonesia itu kan bertahan tuh karena UKM ya, usaha kecil menengahnya. Indonesia bertahan pendidikannya karena komunitasnya. Waktu awal-awal kita kebingungan APD, itu masyarakat yang turun. Jadi jangan-jangan bukan hanya sektor formal doang, yes, sektor formal kita perlu, tapi informal kita tuh juga modalitas kita as a nation loh teman-teman, dan itu bisa kita pakai juga gitu.
Oke, thank you Kak Anas. Lengkap banget ya teman-teman yang dijelasin Kak Anas dan Kak Jane. Thank you juga untuk teman-teman atas antusiasnya. Kita terima banyak banget pertanyaan dari kalian. Tapi mohon maaf banget karena keterbatasan waktu, kita nggak bisa jawabin semua pertanyaan dari kalian. Mungkin kalau aku boleh simpulin nih, ada 2 poin penting yang bisa aku highlight dari jawaban kakak-kakak. Yang pertama, untuk teman-teman perempuan, jangan takut untuk melangkah ke pendidikan yang lebih tinggi. Karena untuk perempuan tuh bisa banget membawa perubahan untuk semuanya, apalagi ke masyarakat. Dan untuk perempuan-perempuan juga nih, kalau nggak ada komunitasnya, kalian boleh banget proaktif untuk membuat sendiri di masyarakat. Gitu guys. Sebagai penutup, boleh nih aku minta pesan dari Kak Jane dan Kak Anas untuk perempuan-perempuan Indonesia agar tergerak melanjutkan pendidikan terutama di bidang social science. Gimana tuh? Mungkin dari Kak Jane dulu. Aku sih merasa bahwa kalian udah punya potensi, tapi kalian tinggal melakukan aja. Jadi, kalau kalian udah punya ide, just do it. Kayak Nike bilang kan, just do it. Jangan tunggu-tunggu, don't procrastinate. If you can do something today, do it. The resources are there. Kayak misalnya kamu mau, misalnya tadi apa sih, Yovita bilang mau daftar ke Harvard, ya daftar gitu, kamu bisa hubungin aku. Atau misalnya kamu udah bikin gitu, tadi apa life mapping ya katanya Kak Anas, bikin gitu sekarang. Apa yang kamu udah ada sekarang, kamu execute on it. Jangan cuma aduh pengen ya bisa gaya, no, make it to a reality. You girls have a lot of power. And I want you to act on it. Don't just think about it. Just do it ya Kak Jane, keren-keren. Like Nike. Iya. Kalau Kak Anas nih, gimana Kak pesan-pesan untuk perempuan Indonesia? Yang pertama kalau dari teman-teman yang hadir di sini, thank you banget ya mau meluangkan hari Sabtunya dan sama-sama belajar. Kalau tadi yang aku baca, nuansanya itu banyak rasa takut, teman-teman. Pertama, kita harus acknowledging rasa takut, karena takut semua emosi adalah energy in motion. Nonton film Inside Out tuh untuk lebih tahu lagi. Jadi kita nggak bisa move on kalau kita belum acknowledge rasa takutnya. Jadi kalau ada rasa takutnya, disadari, diterima, atau kalau perlu ditulis, dilihat intensitasnya 1-10, seberapa intens rasa takutnya, lalu menerima bahwa ini takut, tapi emosi itu bisa ditransformasi. Seperti yang aku sering ngobrol adalah gini, apa sih isu yang bikin kalian paling anger banget? Apa sih isu yang paling memicu kemarahan kalian? Dan apakah kemarahan itu hanya cukup teman-teman posting di sosial media, atau kemarahan ini kalian bawa sebagai visi misi hidup pribadi, sehingga suatu hari teman-teman menjadi the agent of change dan membuat kebijakan atau pembaharu, sehingga di 10 atau 20 tahun dari sekarang, teman-teman bayangin, kamu pengen ngeliat diri kamu versi seperti apa, dan kamu ada di mana, dan kamu seperti apa orangnya. Karena kita punya brain plasticity, semua itu bisa dirubah dan bisa diproses. 10 tahun yang lalu, aku melihat diri aku persis seperti hari ini. Dan aku bisa mencapai ini karena aku bikin life mapping itu, dan mengubah rasa-rasa marah aku terhadap ketidakadilan dalam masyarakat, kekerasan terhadap perempuan, menjadi hal yang mau aku bawa, bahwa aku mau jadi psikolog anak, bukan cuma tukang ngetes IQ anak, no. I want to inspire people, to inspire each one of you, to becoming the best version of you, karena Indonesia butuh kamu. Iya, menjadi agent of change sesuai dengan tujuan dari Girl Up tadi ya, Kak. Nah, nggak kerasa banget ya, teman-teman. Kita udah di penghujung acara. Sebelum kita foto bareng nih, boleh yuk teman-teman dinyalain dulu kameranya. Nah, sambil menunggu teman-teman nyalain kamera, aku mewakili tim Girl Up Jakarta dan seluruh peserta webinar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kak Jane dan Kak Anas atas waktunya ya, Kak. Terima kasih banyak. Thank you. Thank you. Thank you for having me. Terima kasih juga, sama-sama. Boleh bareng-bareng diskusi. Thank you, Kak. Kita semua terinspirasi banget sama kakak-kakak nih. Pastinya teman-teman juga ngerasain hal yang sama, kan? Aku harap kakak-kakak sukses selalu ya dalam pendidikan, karir, atau apapun yang dijalankan. Dan terus dapat menjadi inspirasi nih untuk teman-teman semua. Nah, yuk teman-teman yang mau foto bareng, yuk kita nyalain dulu kameranya. Udah pada rame ya. Nah, sambil nunggu tim Girl Up Jakarta siap-siap, kita siap-siap juga yuk. Kita siapin senyum paling kerennya nih, teman-teman. Kita cari lightning paling terang. Teman-teman boleh on cam. Yuk, udah siap semua? Aku
Aku hitung ya. 1, 2, 3. Yeay. Untuk yang belum on cam, boleh yuk dinyalain dulu kameranya. Kita foto lagi, oke? Yuk, 1, 2, 3. Nah, terakhir nih teman-teman, gaya bebas, boleh gaya bebas. Keluarin gaya narsisnya nih, gimana nih? Boleh, yuk aku hitung lagi ya, oke? 1, 2, 3. Yeay, thank you semuanya. Jangan lupa nih, boleh banget kalian post di Snapgram dan tag Instagram kita ya, di @girlupjakarta. Dan jangan lupa tag Instagram kakak-kakaknya juga, oke? Oke, kalau gitu aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengikuti webinar hari ini, terutama untuk teman-teman yang sudah mengikuti rangkaian webinar mulai dari 2 minggu lalu, dari Women in Communication, Women in STEAM, dan yang terakhir ini nih, Women in Social Science. Kalian keren-keren banget, webinar ini nggak akan berjalan lancar nih kalau bukan karena kalian. Kita dari tim Girl Up Jakarta juga sangat kagum melihat antusias kalian untuk webinar kami. Jadi thank you banget ya semuanya. Nah, untuk teman-teman juga yang belum sempat mengikuti full rangkaian webinar kita, tenang aja. Kalian boleh cek di videonya di YouTube. Nah, akan kita post di minggu depan ya, teman-teman. Jadi boleh banget dari sekarang kalian search YouTube kita di Girl Up Jakarta. Jangan lupa di-subscribe juga. Untuk teman-teman yang belum follow Instagram kita juga nih, abis ini langsung banget kalian follow Instagram kita di @girlupjakarta karena ada banyak program-program yang nggak kalah menarik ke depannya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Semoga webinar ini menjadi inspirasi ya untuk teman-teman, apalagi perempuan-perempuan nih yang mau mengambil pendidikan yang lebih tinggi. Nah, sekarang boleh nih teman-teman kita unmute dulu, kita bilang thank you ke kakak-kakaknya, kita dadah-dadah dulu. Boleh yuk. Thank you. Thank you, Kak. Thank you, Makasih, Kak. sama-sama. Thank you, Kak. Makasih, Kak. Thank you, guys. Thank you, Kak. Semangat terus. Udah boleh Thank live you, ya, Kak, guys. untuk hari Thank ini. you. Thank you, Kak Jane, Kak Anas. Keren banget nih hari ini. Sama-sama, makasih juga. Ya, makasih. Makasih. Sampai ada yang lagi nyetir loh, tune in ke kita. Oh ya? Iya, aku lihat kayak wow, this is amazing. Oke. Thank you, kakak-kakak. Iya. Semoga bisa catch up lagi ya sama teman-teman semua, sama Jin Amin. juga. Ya, Yes, aku pamit definitely, dulu ya. Bye-bye. Bye, thank you, Kak. Iya. Kak Jen, thank you, Kak Anas. Thank you, guys. Udah boleh live ya, teman-teman.